Halo semua, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan di video saya sebelumnya. Bagi yang belum tahu pertanyaannya apa, silahkan lihat cuplikan videonya. Dan beberapa hari, sekitar 1-2 hari lah ya, setelah itu si supervisor nih WA lagi. Kita nggak rakit PC buat ngegame buat anak saya. Baik, sebelum saya mulai videonya, ada beberapa ketentuan atau disclaimer pada video ini. Satu, harga yang tertera adalah harga part pada saat video ini dibuat. Jadi siapa tahu nanti kedepannya ada perubahan harga, entah itu harganya naik ataupun turun. Dan kedua, harga part yang ada pada video kali ini itu belum termasuk ongkir. Jadi saya nyarinya di marketplace, nah itu belum termasuk ongkir. Jadi itu sebagai pertimbangan belum memilih barang. Yang ketiga, harga yang tertera itu merupakan komputernya saja. Jadi tidak termasuk peripheral seperti mouse, keyboard, gamepad atau controller, monitor. Keempat, harga yang tertera itu belum termasuk biaya jasa, baik jasa pasang, instalasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian perlu jasa atau bantuan orang yang lebih paham atau lebih ahli, nah ini belum termasuk biaya tersebut. Yang kelima, harga yang tertera juga adalah tidak termasuk harga-harga software, baik itu Windows-nya maupun Office kalau ada, dan software-software lain. Jadi sebelum merakit, ya itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Baiklah, saya mulai dulu videonya. Untuk motherboard, saya menggunakan chipset seri B, karena itu menengah. Dan dia mampu untuk di-upgrade lagi prosesornya sampai ke tingkat tertinggi. Dan menyesuaikan dengan prosesornya, jadi saya menggunakan juga soket yang AM4 karena harganya terjangkau, dan menggunakan fitur WiFi karena ya meskipun orang-orang itu pada dasarnya punya koneksi internet, tapi kadang-kadang juga sedikit yang menggunakan kabelan. Jadi saya pikir ya dengan adanya antena WiFi lebih mudah untuk internetan, bahkan mungkin ya bisa dibawa-bawa kemana-mana. Meskipun ya dibawa kemana-mana juga harus tetap bawa monitornya, bawa keyboard, mouse, dan lain sebagainya sih, bukan seperti laptop. Saya memilih menggunakan prosesor AMD karena harganya yang terjangkau dan performa yang bagus. Karena baru-baru ini banyak berita mengenai prosesor Intel generasi 1314 yang mengalami masalah. Dan untuk jalur upgrade-nya, meskipun itu menggunakan soket AM4, masih bisa upgrade lagi. Beda dengan Intel yang 1-2 tahun itu sudah pasti ganti soket. Itu sudah jadi pengetahuan umum di banyak kalangan PC builder atau perakit PC. Untuk RAM, saya pilih juga yang harganya terjangkau dan kecepatannya sedang. Kecepatannya 3600 MHz, dan ini sedang lah. Prosesornya mendukung RAM di kecepatan seperti itu. Aja saya pilih RAM ini. Ya RGB itu bonusnya aja sih. Kemudian untuk NVMe saya pilih yang kapasitasnya besar, 1 TB itu cukup lah untuk install sistem operasi dan game. Dan performanya juga nggak kalah kencang dengan NVMe yang lebih mahal lagi. Makanya saya pilih merek ini, WD Black.
Untuk VGA, saya memilih RX Radeon 6600 karena dia ada di harga menengah, juga mengepaskan dengan budget, dan untuk performa ya di harga segitu kita dapatnya lebih baik gitu kan, dibanding kompetitornya Nvidia. Nah, Nvidia harganya mahal-mahal pasti. Kalau Anda ragu ya coba cek marketplace, nah itu bisa Anda kelihatan, bisa Anda tahu harga-harga dari VGA Nvidia di harga yang sama atau performanya beda gitu. Anda harus mengeluarkan budget yang lebih banyak kalau Anda pakai Nvidia. Nah, untuk power supply kita akan memaksimalkan budget di sini. Kenapa? Karena power supply ini adalah part yang paling jarang di-upgrade. Jadi bisa dibilang kalau kita mau upgrade komputer itu power supply itu jarang sekali di otak-atik, kecuali kalau rusak. Dan makanya kita pilih yang bagus, gitu kan. Merek Super Flower, merek terkenal. Gitu. Jadi kita budgetnya kita habiskan yang maksimal tuh di power supply dulu, gitu kan. Baru ke part-part yang lain. Untuk casing saya menyesuaikan dengan motherboardnya karena saya menggunakan motherboard yang bertipe micro ATX. Jadi saya cari casing yang cocok dengan motherboard tersebut. Gitu. Saya nggak mau cari casing yang terlalu besar, nanti akan menyisakan ruang kosong dan tidak enak untuk dilihat. Saya sudah coba di video sebelumnya dan saya merasa cocok gitu dengan casing yang saya pilih gitu. Dengan warna putih ya, dengan RGB itu bonus lah gitu kan, RGB-nya itu dianggap bonus saja gitu. Namun masalah mulai muncul di situ. Jadi setelah saya rakit semua dan segala macam, ternyata komputernya nggak bisa nyala. Saya yakin dengan kemampuan merakit saya karena saya sudah mengerjakan hal seperti ini sekian tahun lamanya gitu. Saya selalu membaca buku petunjuk atau buku manual gitu, sebelum melakukan perakitan PC gitu. Jadi saya sangat percaya dengan kemampuan saya. Tapi anehnya kali ini komputer yang nggak bisa nyala. Saya menghabiskan 2 hari lah untuk membereskan masalah ini. Sampai akhirnya terlintas sebuah ide aneh di kepala saya. Saya pikir ya kan, kenapa nggak coba saya tukar aja dengan tombol reset. Jadi port yang untuk power di motherboard saya tukar saya dengan tombol reset. Dan ternyata berfungsi dengan baik, dengan normal, tanpa ada masalah sama sekali. Saya pikir-pikir, nggak bisa seperti ini. Karena ya ini kan proyek untuk orang gitu. Aneh kalau saya memaksakan hal semacam itu gitu untuk komputer orang. Saya mau nggak mau ya minta tolong sama mama juga kan untuk nemanin membawa casingnya. Untung ya siang itu nggak hujan gitu, dan hari itu merupakan hari terakhir garansi casingnya gitu. Setelah kami sampai ke toko, saya bilang dengan penjaga tokonya gitu, kita mau minta tukar gitu kan karena ada masalah di powernya. Oh ya, kami tes dulu ya. Dan ternyata keanehan yang lain terjadi di sana. Casingnya berfungsi dengan normal gitu, nggak ada masalah. Kan juga orang tokonya juga bilang, ini mas masuk aja coba lihat gitu. Dan saya lihat sendiri loh, apa di mana salahnya gitu kan. Saya rakit di rumah nggak bisa nyala gitu kan, sedangkan di tokonya berfungsi normal gitu kan. Dan akhirnya saya pikir daripada memaksakan dengan casing itu gitu kan, pikir ya udahlah saya minta tukar aja casing yang lain gitu kan, apa-apa yang lebih mahal sedikit gitu kan, supaya pemikiran saya supaya tokonya nggak terlalu terbebani gitu. Kalau saya tukar harga yang lebih murah kan
kemungkinan tokonya nolak gitu kan. Saya mengusulkan gitu loh untuk tukar dengan barang lain yang lebih mahal gitu. Nah, untungnya tokonya mau dengan syarat garansinya nggak ada lagi. Jadi begitu sudah tukar satu kali ya garansinya sudah terpakai gitu kan, garansi tokonya. Pikir ya udah gitu kan, nggak masalah gitu kan. Kalau misalnya gagal lagi ya itu memang berarti saya sedang mengalami kesialan gitu loh. Akhirnya kami pulang ke rumah, saya coba lagi rakit-rakit, ternyata berfungsi normal, semuanya lancar, nggak ada masalah sama sekali. Cerita setelah saya tes berulang kali dengan casing yang baru ditukar dari garansi itu, semuanya berfungsi normal, lancar. Akhirnya ya saya tes berulang kali supaya saya yakin gitu. Dan setelah itu saya rapikan, nyusun kabel dan lain sebagainya. Akhirnya saya packing, saya mengabari kliennya gitu bahwa PC-nya udah siap. Walaupun casingnya masih menggunakan warna standar hitam, saya pikir ya sudah lah, karena mencari warna selain hitam untuk casing itu sangat langka dan susah karena begitu banyak peminatnya sehingga stoknya sangat cepat habis. Tapi saya pikir ya sudahlah, daripada semakin ditunda lagi, sedangkan ini sudah 2 minggu proyek ini berjalan gitu, dan terlalu banyak menunda tentu akan menimbulkan keraguan gitu bagi para klien-klien kalau seperti itu terus. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.